Bab 9. Baby, I can't fight this feeling anymore. Seusai lagu itu, dia membungkuk memberi hormat dan menebar ciuman pada penonton dengan tangannya. Sambutan penonton begitu meriah, semua tersepona oleh lagu-lagu Pandu tadi. Niken dari belakang panggung lega sekali. Begitu Pandu sampai di belakang panggung, langsung dipeluknya. Terima kasih, Ndu, Somu benar-benar sudah menyelamatkan malam ini. Aku nggak tahu mesti bilang apa. Aku lega sekali, kata Niken sambil berteriak-teriak histeris. Jangan senang-senang dulu. Aku mesti ngomong sesuatu sama kamu. Keluar yuk, ajak Pandu, yang walaupun senang dipeluk Niken harus dengan berat melepasnya. Ada apa sih, Ndu? Kamu boleh ngomong apa aja deh. Aku benar-benar ngerasa bersyukur punya kamu. Lagu tadi, aku sungguh-sungguh menyanyikannya, kata Pandu. Lalu, maksudmu, Aku nggak ngerti maksud kamu. Wajah Niken yang tak berdosa benar-benar menggambarkan kebingungan. Aku sayang kamu, Fei. Sebelum kamu protes, aku mesti bilang, aku juga baru menyadarinya sejam yang lalu. Kata Pandu mengungkapkan isi hatinya. Nah, segalanya sudah terucap. Ndu, kamu mestinya kenal sifatku lebih dari ini. Kamu tahu sendiri aku tahu. Kamu sering bilang, kamu nggak percaya sama yang namanya cinta atau pacaran atau apapun sinonimnya, dan segala tetek bengeknya. Aku sangat paham. Makanya aku juga baru nyadar sekarang, karena mungkin aku nggak pernah berpikir ke situ juga. Tapi aku juga tahu, orang sebaik kamu layak dicintai, dan layak untuk berbahagia. Aku cuma ingin dapat mencintaimu, dapat bikin kamu bahagia. Stop, Pandu. Aku nggak mau dengar lagi, kata Niken sambil menutup kedua telinganya. Pandu memegang kedua tangan Niken, menjauhkannya dari telinganya. Kamu harus mau dengar, Fei. Bahkan Jimmy pun bisa bilang, kamu harus mau belajar mencintai. Membuka dirimu. Kamu berhak dan sangat layak dicintai, Fei. Aku nggak bisa percaya sama diriku sendiri. Selama ini aku bisa jaga diriku sendiri baik-baik. Cinta bakal merusak segalanya, termasuk persahabatan kita. Ayolah, Ndu, tarik kembali kata-katamu, pinta Niken dengan memelas. Aku bisa saja menarik kata-kataku, tapi aku nggak bisa menipu diriku sendiri, Fei. Aku cinta sama kamu. Maksudku cinta adalah selamanya, Fei. Aku belum pernah merasa seperti ini. Aku merasa seperti mati hidupku ada di tanganmu sekarang. Niken menengadah ke arah langit. Pandu jadi tahu apa yang ada di otak kecil Niken sekarang. Kamu berpikir tentang kejadian buruk yang menimpa kakakmu, kamu harusnya tahu, aku bukan cowok semacam itu. Bagaimana aku bisa tahu? Aku yakin Cici waktu itu juga mengira pacarnya yang brengsek itu sangat mencintainya. Harus diakui Niken cukup kaget karena Pandu sanggup membaca pikirannya. Baiklah. Bagaimana kalau aku berjanji nggak akan pernah menyentuhmu? Aku nggak perlu itu untuk mengungkapkan cintaku, Fei. Aku bilang ini dengan tulus hati. Kamu bisa percaya sama aku, Fei. Aku nggak pernah mengecewakan kamu kan? Kalau kamu butuh cinta, kenapa nggak ambil yang available saja? Ratna misalnya. Kamu nggak paham-paham juga, ya, Fei, aku nggak cinta sama Ratna. Aku cintanya sama kamu. Cinta itu nggak bisa dipaksain. Fei, aku nggak minta kamu jawab sekarang. Aku tahu kamu belum siap, karena kamu belum pernah mengenal apa itu cinta. Aku berharap, mungkin, dengan melihat caraku mencintaimu, kamu bisa melihat bahwa ada cinta yang suci, yang layak diperjuangkan. Aku cuma ingin kamu nggak menolak aku sekarang ini. Aku nggak tahu mesti bilang apa, Ndu. Kamu seharusnya nggak bilang begini. Kamu merusak segala-galanya. Aku kira kamu temanku. Ternyata kamu menusukku dari belakang dengan embel-embel cintamu, kata Niken sambil berlari berlalu dari situ.
Pandu cuma bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Mengikuti Niken saat ini juga percuma, dia yakin tidak akan bisa meyakinkan gadis yang teramat keras kepala ini. Wulan yang baru mau menyelamati Niken atas suksesnya acara mereka malam itu, melihat Niken berlari keluar jadi mengurungkan niatnya. Dia menatap Pandu yang masih berdiri terpaku di belakang panggung. Pasti ini ulah Pandu, pikirnya. Kamu apain dia? Ndu, tuduh Wulan. Aku cuma berusaha jujur sama dia, kalau aku sayang sama dia. Kata Pandu masih menatap Niken yang bayangannya semakin kecil menjauh. Kamu cinta sama Niken, aduh, Ndu. Kamu kok nambah-nambahin masalah sih, keluh Wulan. Kamu udah pernah diceritain Niken tentang kakaknya, tentang niat perjodohannya. Sudah semua. Aku nggak bisa mencegah semua itu terjadi, Wulan. Seandainya Niken cinta sama kamu pun, dia nggak akan berani melawan papanya. Papanya bisa sok kalau tahu hal ini. Pandu diam saja. Dia masih bingung. Bukan bingung akan perasaan cintanya, itu dia sudah yakin. Bingung mesti berbuat apa. Mesti bersikap bagaimana terhadap Niken. Wulan, kamu pernah bilang, kamu nggak yakin Niken benar dalam prinsipnya yang nggak mau menerima cinta. Aku benar-benar cinta sama dia, Wulan. Boleh percaya boleh nggak, tapi aku belum pernah jatuh cinta, dan belum pernah pacaran. Mungkin itu juga sebabnya dia nggak bereaksi tadi, karena aku nggak tahu bagaimana caranya merayu cewek. Aku butuh bantuanmu. Tunggu. Kamu bilang apa tadi? Kamu belum pernah pacaran, tanya Wulan berusaha mengoreksi. Kamu boleh tanya sama ibuku, sama siapa saja yang pernah kenal aku. Aku belum pernah jatuh cinta. Persahabatanku sama Niken itu hubungan terdekatku dengan seorang cewek. Itu juga lantaran aku nggak sadar aku sudah jatuh cinta sama dia sejak awal jumpa. Sekarang aku baru sadar, dan perasaan itu sungguh indah, tapi sangat menusuk, sakit sekali. Apalagi kalau memikirkan dia bakal menjauhi aku. Oh, Wulan, kamu harus bantu aku. Aku nggak tahu mesti bantuin gimana. Niken itu orang yang susah di hal-hal seperti ini. Aku nggak bisa bantuin kamu sebelum aku yakin Niken juga cinta sama kamu. Aku cuma butuh kamu bantuin aku untuk meyakinkan dia untuk mau membuka dirinya. Kalau pada akhirnya terbukti bahwa dia nggak mencintaiku, akan ada seorang cowok yang beruntung yang bisa memilikinya, membahagiakan dia. Kamu percaya Niken layak mendapatkan itu kan? Iya sih. Baiklah. Aku nggak berani janji apa-apa, melihat kondisinya seperti ini sekarang. Kata-katamu tuh selalu meyakinkan. Aku nggak tahu kenapa Niken nggak mau percaya sama kamu. Semoga saja kamu nggak bohongin aku. Aku nggak akan pernah main-main sama yang namanya cinta. Dosa, kata ibuku. Kamu bisa percaya deh sama aku tentang yang satu ini. Duh, Gusti, kamu punya banyak pilihan. Kenapa juga hatimu mesti memilih jatuh cinta sama orang yang sulit, Pandu? Pandu hanya bisa membisu. Campur aduk perasaannya saat ini. Bahagia, karena baru saja menyadari perasaan hatinya. Berbunga-bunga, penuh rasa cinta. Di saat yang sama juga merasa sedih, karena tidak bisa mengungkapkan rasa sayangnya yang meluap-luap itu pada gadis yang dicintainya. Juga bingung, karena mungkin rasa cintanya ini bakal membuat gadis itu menderita. Malam itu juga, Pandu menceritakan segala-galanya pada ibunya. Ibunya sabar, diam mendengarkan. Di tengah-tengah keputusasaannya, Pandu bahkan sempat menangis. Terakhir kali ibunya melihat Pandu menangis waktu kelas 1 SD, waktu kakeknya meninggal. Pasti Pandu sangat mencintai gadis ini. Ibu nggak heran kamu jatuh cinta sama Niken, kata ibunya kemudian. Ibu nggak keberatan, walaupun Niken bukan gadis Jawa, tanya Pandu. Tentu saja enggak. Kamu sudah ibu besarkan, ibu didik dengan pengertian bahwa semua manusia itu sama di mata Tuhan. Ibu bangga, kamu bisa melihat jati diri Niken dari balik perbedaan kulitnya.
Ibu pun bisa melihat Niken sebagai seorang gadis yang teramat cantik karena kecantikan dari dalam dirinya. Bagaimana aku bisa yakin kalau ini benar-benar cinta, Bu, bukan sekadar perasaan sementara saja, tanya Pandu. Itu kamu harus bisa merasakannya sendiri. Ibu nggak bisa menilai. Ibu cuma bisa menyarankan, ikuti kata hatimu. Ibunya lalu menghibur Pandu dengan bercerita tentang zaman ibu pacaran sama bapak dulu, cerita-cerita cinta kakak-kakaknya, dengan segala perjuangannya masing-masing. Dengan mendengarkan cerita ibunya, Pandu jadi semakin yakin dia perlu memperjuangkan cintanya, karena cinta itu hal yang paling mulia di dunia ini, yang layak untuk dipertaruhkan. Hari Senin, tanggal 17. Anak-anak bersiap-siap untuk mengikuti upacara bulanan yang selalu diadakan tiap tanggal 17. Niken tadi sudah sampai sekolah jam setengah 7 kurang, tapi lupa kalau hari ini tanggal 17, jadi tadi tidak memakai seragam upacara. Lantas pulang lagi, ngebut, ganti baju seragam lalu kembali ke sekolah lagi. Sampai sekolah jam 7 kurang 5 menit, bertepatan dengan bel pertama masuk. Pintu gerbang hampir saja ditutup. Niken cepat-cepat lari ke dalam kelas, untuk menaruh tas sekolahnya. Dari jauh dilihatnya koridor sudah sepi, semua anak sudah mulai berbaris di lapangan, rupanya. Setelah menaruh tasnya dari luar jendela, dia berbalik ke arah lapangan. Dilihatnya Pandu baru saja keluar dari WC Putra. Berusaha menghindar, dia balik kanan, masuk ke dalam kelas lagi. Rupanya Pandu cukup awas matanya. Maklum, mata elang ini. Fei, panggil Pandu cepat. Untung ada kamu. Tolongin dong aku dari tadi di WC berusaha pakai dasi ini nggak bisa-bisa. Kata Pandu dengan nada putus asa. Niken ragu-ragu mendekat. Dia lalu tersenyum geli melihat dasi Pandu yang kucel karena terlalu banyak dilipat-lipat. Kenapa nggak dipakai dari rumah dasinya, kan bisa minta tolong ibumu, tanya Niken sambil menerima dasi dari tangan Pandu. Panas dong pakai dasi dari rumah, apalagi aku naik sepeda. Kilah Pandu. Niken yang sedari kecil sering melihat papanya memakai dasi, ilmu pasang dasi bukanlah hal yang baru untuknya. Niken lalu menaikkan kerah baju Pandu. Sekilas, tak sengaja ditatapnya wajah Pandu. Alisnya yang tebal, mata coklatnya benar-benar menawan. Aduh, kenapa jadi deg-degan begini, sih, keluhnya dalam hati, lalu memusatkan perhatiannya pada dasi yang menggantung di leher Pandu. Malu-maluin ah, cowok nggak bisa pakai dasi. Kata Niken, matanya masih tertumbu pada dasi Pandu. Emang cowok harus bisa pakai dasi, aku belum pernah ke acara di mana aku harus pakai dasi kok. Bela Pandu. Nih, sudah jadi. Gimana, bagus nggak? Tanya Niken sambil merapikan hasil karyanya. Perfect. Makasih ya Fei. Oh ya, tentang kemarin. Tolong jangan sebut-sebut tentang kemarin, Ndu. Please. Aku cuma mau minta maaf, kalau aku sudah sakiti hati kamu kemarin. Tapi aku benar-benar serius, Fei. Lanjutnya. Niken diam saja, membeku. Keluar, yuk. Upacara sudah hampir mulai, tuh. Kata Pandu mengingatkan. Selesai upacara, seisi sekolah jadi gempar karena Ratna kehilangan gelang emasnya yang dia tinggal di laci mejanya. Bodoh benar Ratna, dia memang sering menaruh barang-barang berharga di laci. Uang, gelang, dan lain-lain. Kepala sekolah mengumumkan akan mengadakan penggeledahan segera. Dari kelas 1 sampai kelas 3. Semua kelas akan digeledah total sampai gelang Ratna ketemu. Anak-anak berkumpul di depan kelasnya masing-masing. Niken melihat Jimmy lewat. Jimmy yang juga melihatnya memandang Niken dengan tampang licik. Niken mengernyitkan dahinya. Instingnya langsung bekerja. Pandu. Niken memanggil Pandu yang berdiri tidak jauh dari situ. Perasaanku nggak enak. Bisa jadi ini adalah akal-akalannya Jimmy. Coba cek tas kamu, Ndu. Kata Niken mengajak Pandu masuk kelas, ke arah meja mereka. Pandu mengecek seisi tasnya.
Tidak ada apa-apa. Tak ada satupun barang yang hilang, maupun barang yang mencurigakan. Cek ulang, perintah Niken. Aku nggak mungkin salah. Gumamnya. Pasti ada apa-apanya, nih. Niken lalu melongok ke laci meja Pandu. Astaga, Pandu. Pandu terkejut, ikut melongok ke arah lacinya. Tidak cuma gelang ratna yang ada di situ. Uang dalam jumlah besar juga ada di situ. Pandu dan Niken saling menatap, tidak percaya. Fei, aku nggak pernah. Kata Pandu bingung. Aku percaya. Kamu nggak akan mencuri. Sekarang bagaimana kita menghapus bukti ini, dan cepat. Kata Niken panik. Du, pindahin semua uang ke laciku. Aku bisa mengaku itu uangku. Ayo cepat, katanya. Good idea. Selesai memindahkan semua uang kertas itu ke laci Niken, mereka baru nyadar. Gelangnya, kata mereka hampir bersamaan. Taruh di laciku aja, Du. Siapa tahu mereka percaya bahwa itu gelangku. Kata Niken. Nggak, aku nggak akan lakukan itu. Terlalu beresiko, Fei. Kata Pandu sambil memegangi gelangnya. Lebih beresiko kalau ada di lacimu, Du. Ayo dong, berikan padaku. Jangan. Nggak usah berebut, serahkan pada saya. Tiba-tiba Pak Yusril sudah berada di ruang kelas. Seperti tercekik, mereka tak bisa berkata apa-apa. Pandu menyerahkan gelang itu pada Pak Yusril dengan gemetaran. Kalian berdua, ikut saya ke kantor. Dengan langkah lunglai dan kepala tertunduk, mereka berdua mengikuti Pak Yusril ke kantor kepala sekolah. Niken, kamu tunggu di luar. Saya mau bicara dengan Pandu dulu. Niken lalu duduk di kursi di luar kantor kepala sekolah dengan cemas. Dari luar tidak terdengar apa-apa. Setidaknya Pandu tidak dibentak-bentak, pikirnya. Kalau dibentak pasti terdengar dari luar ruangan. Kasihan Pandu. Jimmy kurang ajar, pikir Niken geram. Setengah jam kemudian, pintu terbuka kembali. Pandu, kamu tunggu di luar. Niken, masuk. Setelah menutup pintu, Niken duduk di depan meja Pak Yusril. Ceritakan apa yang kamu tahu. Kata Pak Yusril. Ini semua ulah Jimmy, Pak. Dia yang memfitnah Pandu. Saya nggak punya buktinya sekarang, tapi Pandu nggak bersalah. Benarkah itu, kenapa Jimmy mau memfitnah Pandu? Tanya Pak Yusril. Karena Jimmy cemburu sama Pandu. Ceritanya panjang, Pak. Mereka hari Sabtu kemarin berkelahi di lapangan parkir setelah pulang sekolah. Ini pasti akal-akalannya Jimmy, Pak. Saya tidak mencuri gelang itu. Pandu juga tidak mungkin. Aneh sekali. Kata Pak Yusril kemudian. Karena Pandu baru saja mengakui semua perbuatannya. Apa? Pandu bilang, kamu tidak ada sangkut pautnya dengan hal ini. Kamu cuma berusaha menyadarkan dia bahwa mencuri itu salah. Dia yang melakukan semua ini. Dia pun sama sekali tidak menyebut nama Jimmy. Dia mencuri gelang itu waktu anak-anak sudah keluar semua ke lapangan pagi tadi. Dia bohong, Pak. Saya bersama dia tadi sebelum upacara. Di kelas 2C. Waktu saya masuk, dia dari WC Putra, dan dia mengaku sudah lama di WC karena nggak bisa pakai dasi. Terus saya yang memakaikan dasinya. Dia ke lapangan bersama saya, Pak. Kamu tahu hukuman apa yang harus saya berikan untuk pencuri? Pak Yusril bertanya lagi. Niken menggeleng lemah. Skors seminggu untuk pertama kali ketahuan. Kedua kali dikeluarkan. Jawab Pak Yusril tegas. Pak, ini masalah serius. Saya belum pernah berbohong, terutama dalam masalah kritis seperti ini. Saya tidak akan membela Pandu jika saya yakin Pandu bersalah. Ini hampir ujian naik kelas, Pak. Kalau diskors, Pandu sudah mengakui perbuatannya, Niken. Kalau kamu bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa dia bukan pencurinya, saya bersedia mencabut hukuman itu. Saya tahu Jimmy pencurinya. Tapi saya tidak punya bukti apa-apa sekarang. Kata Niken lemas. Bab 10.
Saya tidak ada jalan lain, Niken. Hukuman Pandu mulai besok pagi. Kalian berdua kembali ke kelas. Di luar pintu, Niken melihat Pandu duduk tertunduk di kursi. Du, kenapa kamu bilang begitu sama Pak Yusril? Kenapa kamu mengaku bersalah kalau kamu nggak berdosa? Pandu diam saja. Dia lalu melangkah menuju ke kelas. Pandu, jawab dong. Kita bisa sama-sama mencari bukti bahwa Jimmy pencurinya. Kamu nggak perlu mengakui sesuatu yang bukan kesalahanmu, kata Niken sambil berusaha mengikuti langkah Pandu. Fei, dengar. Pikir dong. Kalau aku nggak akui ini, masalah ini bakal diekspose besar-besaran. Besar kemungkinannya kamu ikut diskors. Kita cuma bisa lebih hati-hati di lain waktu, jadi tidak terjebak seperti ini lagi. Yang sudah terjadi ya sudah. Jimmy pasti sudah memikirkan segala-galanya. Bagaimana kamu bisa menemukan bukti bahwa dia yang mencuri? Kamu nggak punya bukti apapun untuk memulai tuduhanmu. Semua bukti mengarah ke aku. Ini jalan keluar terbaik, percayalah, Fei. Jangan perpanjang masalah ini. Kamu bisa minta waktu untuk membuktikan ketidakbersalahanmu, Ndu. Aku pasti akan bantu, cegah Niken. Berapa lama? Fei, seminggu, sebulan, 2 bulan, Pak Yusril tidak akan setuju. Dia pasti menganggap aku pencuri yang berusaha melepaskan diri dari hukuman, dan kamu berusaha menolong pelarianku. Sudahlah, Fei. Lupakan saja. Niken terpana. Dari kata-kata Pandu, Niken bisa jelas menangkap bahwa Pandu mengaku cuma dengan maksud untuk melindunginya. Kenapa dia harus berbuat seperti itu? Du, tunggu. Kata Niken mengikuti Pandu. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Aku nggak butuh pertolonganmu untuk membelaku, Ndu. Kamu nggak perlu berkorban seperti ini. Fei, aku nggak akan bisa memaafkan diriku sendiri jika kamu sampai ikut diskors. Aku melihat ini satu-satunya cara untuk melepaskan kamu dari segala tuduhan. Sudahlah, Fei, kamu nggak akan pernah mengerti. Karena yang kamu bilang kemarin, karena kamu sayang sama aku, tanya Niken lagi. Pandu menatap wajah Niken lekat-lekat. Wajah yang begitu polos dan tanpa dosa. Digenggamnya kedua lengan Niken dengan kedua tangannya. Aku pun nggak tahu, Fei, kenapa aku berbuat seperti ini. Kamu boleh bilang aku gila. Memang kenyataannya begitu. Kamu satu-satunya cewek yang bikin aku seperti ini, Fei. Aku mengerti kamu nggak mau tahu. Tapi aku nggak akan pernah menyesali keputusanku ini. Suatu saat aku akan membuatmu percaya, cinta suci itu ada, dan layak diperjuangkan. Sesudah berkata-kata, Pandu cepat-cepat berlalu ke kelas. Niken mengikutinya dengan langkah pelan-pelan di belakang. Ada perasaan asing menyelimuti hatinya waktu Pandu ngomong tadi. Belum pernah ada orang yang rela berkorban buat dia seperti ini. Dia dibesarkan di lingkungan yang kurang toleransi, di mana tiap orang harus berjuang untuk kepentingannya sendiri. Lingkungan yang memproteksi dirinya dari luar, sehingga dia tak pernah merasa kecewa, tak pernah merasa kekurangan, selalu berkecukupan, tapi di lain pihak haus akan kebebasan dan kebahagiaan yang tidak pernah didapatnya dari pojok manapun di rumahnya. Dalam waktu berbulan-bulan belakangan ini, Pandu secara tidak langsung telah mengajarkannya untuk menghargai hal-hal kecil yang menyentuh hatinya. Pandu telah mengenalkannya pada sisi lain di dunia ini yang membuatnya bahagia. Pandu tadi bilang, dia satu-satunya cewek yang bikin Pandu seperti itu. Otak Niken menganalisa, Pandu juga satu-satunya orang yang bikin Niken jadi seperti ini. Pandu yang baik, Pandu yang ganteng, Pandu yang mata elang. Siang itu Niken mengajak Wulan main ke rumahnya, seperti biasanya. Ngobrol-ngobrol di kamar, Wulan suka sekali membaca puisi-puisi Niken. Terutama akhir-akhir ini, setelah kenal Pandu, Niken lebih sering menulis puisi-puisi ringan yang riang, dibanding puisi-puisinya terdahulu yang membuat orang sedih saja. Wulan, kamu sudah pernah jatuh cinta,
jatuh cinta tuh rasanya seperti apa sih? Tanya Niken. Kamu nggak pernah ngomong seperti ini, Nick. Tumben. Kesambet apa sih? Wulan balas bertanya. Niken diam saja, tapi wajahnya memelas, seakan berkata, jawab dong. Sama seperti kamu, aku juga belum pernah jatuh cinta. Naksir sering, tapi jatuh cinta sepertinya belum pernah. Kenapa sih tanya-tanya, emang apa bedanya naksir sama jatuh cinta? Niken tidak mau menjawab, malah bertanya lagi. Blon benar ini anak. Naksir tuh cuma sekadar suka karena dia ganteng, atau karena salah satu kelebihan di dirinya. Biasanya ya karena ganteng itu tadi. Misalnya, aku naksir Brad Pitt gitu. Gak berarti aku pengen pacaran sama dia. Brad Pitt kayaknya contoh kejauhan deh. Misalnya Mas Bayu, tetangga sebelah rumahku. Kalau ngeliat dia rasanya gimana gitu. Tapi ya cuma sebatas itu aja. Gak ada niatan untuk menyayang atau disayang sama dia. Terus kalau cinta yang kayak gimana? Reaksi orang terhadap cinta tuh lain-lain, Nick. Ada yang gak suka makan, gak bisa tidur, mikirin si jantung hati. Ada yang malah makan terus, tidur juga pulas, karena mimpiin si jantung hati. Jadi aku gak bisa jelasin definisinya, karena terlalu abstrak dan tiap orang lain-lain reaksinya. Oke. Kasih contoh cinta jadi aku bisa ngerti dong. Kata Niken. Banyak dong. Romeo and Juliet, yang paling terkenal. Mati demi membela cinta. Cinta yang aku pernah rasakan adalah cinta ibuku. Aku nggak pernah ketemu bapakku. Tapi ibu mencurahkan segala cintanya pada aku dan adikku. Ibuku yang seorang diri menjadi ibu dan bapakku sekaligus. Masih banyak contoh-contoh lain, Nick. Yang pasangan-pasangan terkenal legendaris biasanya karena mereka mati tragis membela cinta. Ya seperti Sampek dan Engtai, Roro Mendut dan Prono Citro. Cinta yang paling terkenal, cinta Yesus yang rela mati menebus dosa manusia, makhluk yang dicintainya. Niken cuma menggumam. Mereka terkenal karena seakan-akan mereka telah menjadi pahlawan cinta. Memperjuangkan cinta mereka sampai titik darah terakhir. Membuktikan bahwa cinta sejati itu benar-benar ada dan mereka nggak segan-segan mempertaruhkan nyawa untuk memperolehnya. Jadi yang dialami kakakku, itu bukan cinta, tanya Niken ragu-ragu. Menurutku itu cinta juga. Sepihak tapinya. Kakakmu benar-benar cinta mati sama cowok itu, tapi si cowok bajingan itu cuma mempermainkan dia aja. Kalau kamu mau cerita yang sebenarnya, kenapa nggak tanya saja sama itu cowok, dia kan saksi hidup. Kenapa kamu nggak tanya ke dia, Wulan menyarankan. Kenapa aku nggak pernah mikir itu, Wulan, pinter juga kamu. Niken mengacungkan jempolnya. Wulan, kata Wulan sambil menepuk dadanya. Aku telepon dia sekarang ya, kata Niken. Silahkan saja. Aku perlu keluar, tanya Wulan. Gak usah. Kamu di sini aja, kalau ngantuk tidur aja, Wulan. Saran Niken. Aku ke kamar Cici dulu, pasti nggak susah untuk menemukan nomor telepon Edi. Lanjutnya. Memang tidak susah mencari nomor telepon Edi di kamar Tasya, kakak Niken. Namanya jelas ada di address book Tasya, di baris nomor 1, pula. Setelah mendapatkan nomor teleponnya, Niken balik lagi ke kamarnya, lalu mengambil gagang telepon wireless di kamarnya. Halo, bisa bicara dengan Edi? Ya, ini Edi. Ini siapa ya? Tanya Edi. Jelas saja itu Edi, orang Niken menelepon nomor telepon genggamnya. Namaku Niken, kata Niken. Dia ingin tahu apakah Edi mengenal namanya. Niken. Adiknya Tasya, tanya Edi. Halus sekali suaranya waktu menyebut nama Tasya. Betul. Apa yang bisa aku bantu, Niken? Tanya Edi sopan. Niken tidak menyangka Edi bisa sesopan ini. Terakhir kali bertemu Edi, dia tidak seperti ini. Sombong sekali. Aku ingin keterangan darimu. Aku ingin tahu,
Apakah Cici itu benar-benar cinta sama kamu? Dan apakah kamu nggak cinta sama Cici? Sampai dia mati bunuh diri, tanya Niken to the point. Tasya. Dia sangat mencintai aku. Rasanya aku nggak akan mungkin bisa menemukan orang yang mencintai aku seperti dia. Aku. Walaupun malu, aku harus mau mengakui, aku nggak menganggap serius Tasya waktu itu. Aku terlalu bejat. Aku menganggap Tasya terlalu naif, mengumbar kata-kata cinta. Aku sendiri nggak pernah mengerti apa sebenarnya cinta, dan belum pernah merasakannya, sampai saat sudah terlambat. Kata Edi pelan. Lantas kenapa kamu bunuh dia secara nggak langsung? Dia hamil, Edi, kamu tahu kan, tuding Niken emosi. Aku tahu. Aku memang benar-benar bajingan. Gak seharusnya aku mempermainkan cintanya. Aku yang memaksa dia untuk menyerahkan kehormatannya padaku. Yang ada di kepalaku waktu itu cuma kenikmatan seksual belaka, sementara dia mengira aku mencintainya. Waktu aku tahu dia hamil, aku tahu nggak mungkin ada orang lain yang bisa menghamili dia selain aku. Aku panik. Aku nggak mau mengorbankan masa depanku. Tasya sendiri malah sudah siap untuk menikah, dan lain-lain. Aku egois sekali. Aku usir dia dari rumahku, aku nggak mau mengakui perbuatanku. Dia menangis memohon-mohon malam itu. Kamu nggak berperasaan, Edi. Benar. Aku memang jahat. Mungkin kamu nggak tahu, tapi dia jatuh di depan rumahku malam itu. Hujan deras. Dia keguguran. Aku bawa dia ke rumah sakit. Ada sedikit perasaan lega waktu itu, mengetahui bahwa aku nggak harus bertanggung jawab. Keguguran, jadi kenapa dia bunuh diri? Niken bingung. Dia sakit hati karena perlakuanku. Dia berkali-kali bilang dia mencintaiku. Aku bilang, aku nggak sanggup mencintainya, apalagi menikahinya. Aku sakiti perasaannya lagi. Aku bahkan bilang, aku hanya mempermainkannya. Terakhir kali aku bertemu dia ya di rumah sakit itu. Aku pergi, meninggalkan dia sendirian di kamar. Aku nggak tahu bagaimana dia bisa pulang ke rumah malam itu. Naik taksi, mungkin. Edi lalu melanjutkan, aku sok waktu mendengar Tasya bunuh diri. Aku nggak menyangka dia benar-benar mencintaiku. Saat itu aku baru sadar bahwa aku juga mencintainya. Tapi sudah terlambat. Aku sudah mengecewakannya dengan keegoisanku. Sepeninggal Tasya, aku sama sekali nggak pernah pacaran apalagi menyentuh cewek lagi. Aku selalu ingat kekejamanku padanya. Di setiap cewek yang kutemui, aku bisa melihat mata Tasya yang penuh cinta, yang kecewa, yang mau mengorbankan segala-galanya untukku. Walaupun kamu bukan orang yang tepat, aku ingin meminta maaf, Niken. Maaf aku merenggut nyawanya. Aku seharusnya melindunginya, bukan melukainya. Kata Edi penuh rasa penyesalan. Niken jadi bingung. Dia nggak mengharapkan jawaban seperti ini dari Edi. Seandainya Cici masih hidup sekarang, apa yang bakal kamu lakukan? Tanya Niken kemudian. Oh, Niken, seandainya saja aku dapat kesempatan kedua, aku akan bilang bahwa aku juga mencintainya sepenuh hatiku. Aku akan minta ampun, telah menyakiti hatinya. Tahu nggak, Niken, aku hampir saja ikut bunuh diri seminggu setelah Tasya dikubur, setelah aku menyadari bahwa aku juga mencintainya. Terus kakakku yang menyadari ada yang nggak beres, aku masuk terapi. Terapi itu benar-benar menolongku, lah. Sekarang aku bisa hidup normal lagi. Aku sekarang banyak mendekatkan diri pada Tuhan. Banyak orang yang datang padaku minta nasihat. Setiap kali ada yang meminta nasihat tentang cinta, aku selalu mengatakan, kesempatan itu datang hanya sekali. Renggut kesempatan itu dan jangan lepaskan lagi. Jawab Edi mantap. Edi, aku yakin Cici bahagia di alam sana melihat kamu sudah berubah. Cintanya juga telah kau balas. Rasanya kamu sudah cukup meminta maaf. Sorry anggapanku tentang kamu selama ini begitu jelek. Wajar aja, Niken. Aku sangat mengerti, kok.
Aku memang bajingan, bejat dan tidak tahu diri. Semua kata-kata jeleklah. Cocok buat aku. Aku bahkan gak mengerti kenapa gadis semanis Tasya bisa mencintai bajingan seperti aku. Aku benar-benar merasa beruntung pernah merasakan cinta tulus Tasya. Baiklah, Edi. Rasanya udah cukup keterangan yang aku perlukan dari kamu. Kata Niken lega. Niken, makasih kamu mau meneleponku. Aku sudah lama menunggu kabar dari keluarga Tasya. Aku sudah lama ingin minta maaf. Pernah aku datang ke rumahmu, belum sempat bilang apa-apa, sudah diusir satpam. Kalau kamu butuh bantuanku, apa saja, aku pasti dengan senang hati membantumu, Niken. Janjinya. Gak perlu, Edi. Kata-katamu tadi sudah sangat membantuku keluar dari kepompongku. Terima kasih, Edi. Selamat siang. Di kamarnya, Niken tidak bisa tidur malam itu. Dia sibuk memutar otaknya, bagaimana cara membuktikan bahwa Jimmy lah pelaku pencurian gelang itu. Dia harus bisa membuktikan bahwa Pandu tidak bersalah. Tapi bagaimana caranya? Kalau Jimmy pelakunya, berarti Jimmy ada di kelas 1D pada saat anak-anak sudah berkumpul di lapangan. Untuk balik lagi ke lapangan, Jimmy harus melewati kelas 2C, di mana Pandu dan Niken berada sebelum upacara mulai. Kapan dia menaruh gelang dan uang itu di laci Pandu? Niken berpikir lagi, mereka adalah dua orang terakhir yang memasuki lapangan, karena segera sesudah mereka masuk ke barisan, upacara segera dimulai. Niken gak memperhatikan apakah Jimmy ada di lapangan waktu itu. Tapi yang jelas, Jimmy tidak mungkin sempat mengambil gelang di kelas 1D, lantas ke kelas 2C, menaruh gelang dan uang di laci Pandu, sebelum Niken masuk ke kelas 2C. Jam 7 kurang 5 menit dia sampai sekolah. Anak-anak baru saja mulai berbaris karena bel baru saja berbunyi. Kalau asumsinya betul, Jimmy pasti ada di kelas 1D waktu Niken menaruh tasnya. Waktu akan menaruh gelang dan uang di laci Pandu, Jimmy pasti melihat Niken dan Pandu di kelas. Jadi dia mengurungkan niatnya. Dia baru bisa menaruh uang itu setelah Niken dan Pandu keluar dari kelas. Karena pintu besar ke arah lapangan dari arah 2C ditutup segera sesudah Niken dan Pandu lewat, Jimmy harus lewat pintu kecil samping kantin. Bingo. Ya. Besok dia harus bertanya sama ibu yang jaga kantin, apa dia melihat Jimmy lewat situ setelah upacara dimulai. Jadi ibu tidak melihat Jimmy, anak kelas 2A itu lewat sini, tanya Niken menegaskan. Ibu kantin menggeleng. Niken memutar otaknya lagi. Bagaimana mungkin apa teorinya salah? Tolong diingat-ingat lagi, Bu. Ibu tahu Jimmy, yang tinggi, kulitnya putih, kurus, sipit, kan? Iya. Ibu sering lihat dia beli makanan di kantin. Dan dia nggak lewat sini kemarin pagi, endak. Ibu yakin? Tanya Niken sekali lagi. Yakin. Mata ibu masih awas. Ibu kantin terlihat jengkel karena Niken berkali-kali menanyakan hal yang sama. Sayang sekali. Ibu kenal Pandu, Pandu diskors gara-gara tingkah Jimmy. Keluh Niken. Pandu yang ganteng itu, Pandu yang pernah pidato di lapangan tentang cinta itu, dia anak yang baik sekali. Satu-satunya anak yang sering beri persenan, padahal ibu tahu dia bukan dari golongan orang kaya. Iya. Pandu yang ganteng itu. Kata Niken tersenyum, ingat efek aksi balas dendamnya. Pandu, dia difitnah sama Jimmy, dijebak seakan-akan dia mencuri gelang. Ibu kantin menggeleng-geleng. Astaga naga. Anak sebaik Pandu tidak mungkin mencuri gelang. Itu juga keyakinan saya, Bu. Saya tahu Pandu tidak bersalah. Tapi saya nggak punya bukti untuk melepaskan Pandu dari hukumannya. Kalau Jimmy lewat sini, memangnya bisa membantu Pandu, bisa sekali. Karena itu berarti membuktikan teori saya bahwa Jimmy terlambat mengikuti upacara, dan dia orang terakhir yang masuk lapangan upacara dari arah gedung kelas. Padahal saya tahu persis, Jimmy nggak terlambat datang, malah dia datang pagi-pagi,
karena saya papasan dengan dia jam 6:30 kurang. Sebetulnya, Jimmy memang lewat sini, kata ibu kantin ragu-ragu. 2 kali malah. Dia lewat sekali, lalu balik lagi, memberi sejumlah uang, lalu memaksa saya untuk berjanji tidak mengatakan kepada siapa-siapa kalau dia datang terlambat. Katanya, dia bisa dihukum kepala sekolah kalau ketahuan terlambat. Lanjut ibu kantin. Jadi benar Bu, Jimmy betul-betul lewat sini. Iya. Saya nggak berani bilang karena Jimmy sudah memberi banyak uang. 100.000 rupiah. Kata ibu kantin jujur. Niken lalu merogoh sakunya. Dia cuma punya 20.000 rupiah hari itu. Ini Bu. Kata Niken seraya memberikan uang itu pada ibu kantin. Jangan. Ibu kantin menolak. Saya cuma ingin menolong Pandu. Dia anak baik. Tolong kalau ketemu Jimmy, kembalikan uang ini. Kata ibu kantin malah memberikan uang 100.000 pada Niken. Jangan, Bu. Jimmy punya banyak uang di gudangnya. Saya ingin ibu terima uang ini juga. Saya cuma bawa segini hari ini. Ibu kantin menatap mata Niken. Niken mengangguk-angguk. Salam buat Pandu kalau ketemu, yah, semoga keterangan dari saya membantu. Saya usahakan, Bu. Niken pagi itu juga menemui Pak Yusril. Setelah berbincang-bincang lama sekali, memanggil ibu kantin segala, setelah ditimbang-timbang, Pak Yusril akhirnya percaya bahwa Jimmy yang memfitnah Pandu, dan Pandu tidak bersalah. Pagi itu juga Jimmy dipanggil Pak Yusril, dan dipaksa mengaku. Rupanya karena bukti-bukti cukup kuat menuduhnya, juga takut pada Pak Yusril, Jimmy mengakui perbuatannya. Surat skors langsung keluar. Besok pagi Jimmy bakal memulai masa hukuman skorsnya. 3 minggu. Seminggu karena telah mencuri gelang Ratna, seminggu karena memfitnah Pandu, dan seminggu lagi karena telah menyuap ibu kantin untuk mengubur dosa-dosanya. Niken tersenyum puas. Usaha detektif kecil-kecilannya berhasil dengan gemilang.